أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak sekalian jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia kita kembali bertemu di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita dengan akhlak mulia, karena di antara yang akan menaikkan derajat seorang hamba nanti di surga adalah seorang memiliki akhlak yang terpuji dan akhlak yang mulia. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mana akan bacakan hadis yang sempat kita bahas secara ringkas pada pertemuan sebelumnya agar bisa lebih difahami, yaitu hadis yang ke-461 masih dalam bab Naqshul Bunyan. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abi Iyas, Adam Ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yunji ahadan minkum amal qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmah fasaddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah wal qasda al-qasda tablughu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Adam dari Ibnu Abi Dhi'b, itu seorang ulama yang memiliki kitab Muwatta ya. Di selain Al-Imam Malik ada ulama juga yang memiliki kitab Muwatta, yaitu Ibnu Abi Dhi'b, dan beliau adalah seorang yang thiqah jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Muhammad ibn Abdurrahman ibn Mughirah ibn Al-Harith ibn Abi Dhi'b, dan beliau digelar imam ya. Seorang imam yang hafidh ya, abid, ahli ibadah. Dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala lan yunji ahadan minkum amal, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa selamat, maksudnya dari neraka jahanam, dengan amal yang telah kalian lakukan. Dalam riwayat yang lain, dan jia ahadum minkum bi amalihi atau bi amalihi, dengan amalnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ba dalam hadis tersebut itu ba maknanya ba samaniyah, ba yang menunjukkan balasan setimpal. Maksudnya tidak ada satupun dari seorang yang selamat dari api neraka dengan amalannya, itu dengan setimpal amalan yang telah dia lakukan di dunia. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya amalan kita penuh dengan kekurangan. Amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada
penghayatan misalnya, khusyuknya tidak ada. Belum lagi penunjang amalan untuk menjadi sempurna, kita banyak sekali yang melewatkan. Maka ba sama niyah ini tidak berlaku ya jamaah sekalian. Tidak ada yang mungkin dengan amalannya menyelamatkan seorang dari api neraka, atau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga karena balasan dari amalan yang telah dia lakukan, atau balasan dari seluruh amalan yang dia lakukan. Adapun dalam banyak ayat disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan bagaimana wa amal ladzina amanu wa amilus solihati, dan siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Itu baknya di sini adalah bak sababiyah, sebab sebagiannya atau sebagian sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk surga ke dalam surga karena sebagian dari amalan. Sebagian dari apa? Amalan. Di antara yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga amalannya. Kan tapi kalau seandainya ditimbang amalan seluruhnya sebagai tiket untuk masuk surga, itu tidak bisa melampaui atau tidak bisa menyetarakan tiket menuju surga, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Nabi SAW juga mengatakan, begitu juga aku ya, tidak juga aku, wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmatnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, fasaddidu, mengambillah jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau tidak bisa, maka mendekatlah, waqaribu. Kalau kita tidak bisa benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka hendaknya kita berusaha mendekati dari kesempurnaan tersebut. Waqaribu waqdu wa ruhu, dan berjalanlah di awal siang, al-ghadah atau al-ghudwah, itu adalah perjalanan di awal siang. Waruhu, ini perjalanan setelah rauhah, itu perjalanan setelah tergelincir matahari, itu dimulai ba'da zuhur sampai terbenam matahari, itu makna rauhah. Dan perintah Nabi SAW maksudnya di sini adalah untuk kita dimulai awal hari berusaha menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kalau seandainya di waktu pagi seorang laki-laki bekerja, maka niatkanlah kerja tersebut untuk menghidupi keluarganya, mencari nafkah hingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waktu di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai amal kebaikan. Jangan sampai dia niatkan hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia, karena bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waruhu, dan juga keluarlah di petang hari ya, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan perintah Nabi SAW yang paling utama di pagi dan sore hari adalah salat. Yang disebutkan oleh Syekh Hanis Tahir faqahullah, perintah yang paling utama yang harus dijaga oleh seorang muslim di pagi dan sore hari adalah salat. Karena dari mulai awal hari sampai menyentuh akhir hari, begitu juga waktu malamnya adalah
melaksanakan sholat yang lima waktu. Kemudian ada tambahan waktu yang sangat baik sekali bagi seorang muslim untuk memanfaatkannya, yaitu apa? Sebagian dari malam, wa syai'un minad duljah, sebagian dari waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yanzil rabbuna tabaraka wa taala fi sulusil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Man istaghfarani fa'aghfiru lahu, dan siapa yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Ini kesempatan bagi seorang yang beriman, terutama di sepertiga malam terakhir. Jangan lewatkan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta, laksanakan salat malam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung atau punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, tempat pembaringan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan berharap. Dan dari rezeki yang telah kami berikan, mereka mengeluarkan infaknya atau mengeluarkan zakatnya. Fala ta'lamu nafsun, dan tidak pernah jiwa ataupun seseorang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari penunjuk pandangan berupa kenikmatan. Kapan? Nanti di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu ketika mereka berusaha bangun di sepertiga malam terakhir atau di waktu malam sebagiannya, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya pahala dan surga. Wal qasda tabrughu, dan berbuat al-qasd itu pertengahan, yaitu tidak terlalu berlebihan, ifrat, tidak melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersemangat, tetapi salah dalam menerapkan syariat, terlalu berlebihan, atau juga tidak tafrid, menyepelekan atau meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan. Itu maknanya al-qasd, yaitu pertengahan. Kalau dalam istilah para cendekiawan sekarang ya di Indonesia, cendekiawan muslim atau pemerintah juga menyebutkan tentang kata moderat. Itu sebenarnya hampir sesuai dengan al-qasdu. Walaupun moderat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lebih ke arah seorang jangan terlalu berlebihan hingga menyimpang dari jalan yang telah digariskan, tapi sudah mendekati ya jamaah. Seorang ketika sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, itu iktisad, berada di pertengahan, maka niscaya dia akan sampai tablughu. Sampai ke mana jamaah? Sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah agama yang menuntut kepada penganutnya untuk taat, untuk patuh sesuai dengan rel, sesuai dengan jalan yang telah digariskan.
Jangan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah diajarkan, atau meremehkan perkara agama ini, niscaya dia akan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, yang menjadi pertanyaan, sekalian Allah Subhanahu wa taala, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab naqsyul bunyan oleh Imam Bukhari? Itu mengukir bangunan. Siapa yang bisa menjawabnya, jamaah? Apa hubungan hadis ini dengan bab mengukir bangunan? Ada apa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab mengukir bangunan? Siapa yang bisa menjawab, jemaah? Allah Ta'ala alam. Sebatas pengetahuan ana yang lemah ini, jamaah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan di sini perkara untuk pertengahan, al-qasda. Di dalam kehidupan hendaknya kita pertengahan, tidak terlalu melampau tenggelam ke dalam kehidupan dunia atau menjalankan syariat yang ternyata tidak pernah diajarkan syariat karena terlalu semangat. Masuk juga perkara di sini adalah apa? Mengukir bangunan. Kalau seandainya mengukir bangunan itu tidak dibutuhkan, tidak perlu dilakukan, karena yang akan menyampaikan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala bukan bangunannya, bukan tampilan tempat tinggalnya atau tampilan pakaiannya hingga dia bisa dimasukkan ke dalam surga, tidak, tapi justru amalannya yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Karena bukan merupakan jaminan seseorang yang memiliki tempat tinggal di surga, tempat tinggal di dunia, kemudian dia hiasinya, dia juga mendapatkan tempat tinggal di mana? Di surga. Karena cara membangun rumah di surga tidak sama dengan cara membangun rumah di dunia. Nah, itu wallahu taala alam apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari hadis ini. Nah, kita masuk bab yang selanjutnya, bab ar-rifqu, bab kelemah lembutan. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an ibni Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun min al-yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum qalat Aisyah fa fahimtuha faqultu alaikumussamu wal la'nah qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abdul Aziz ibn Abdullah dari Ibrahim ibn Sa'ad dari Ibnu Syihab, yaitu Al-Imam Az-Zuhri, dan ketiga orang ini semuanya adalah orang-orang yang thiqah jamaah sekalian. Dari Urwah ibn Zubair rahimahullah taala, salah seorang tabi'in yang mulia,
keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ibunya orang-orang yang beriman. Suatu hari masuk sekelompok orang-orang dari Yahudi. Rahtun itu sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10 ya. Dalam bahasa Arab maknanya rahtun atau istilahnya rahat. Ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata assalamu alaikum. Jadi mereka mengurangi lamnya. Dan kata Khanis Ta'ir hafidhallahu taala, ini adalah bahasa Suryani. Lagi ramai juga bahasa Suryani jamaah. Itu sebenarnya penipuan juga yang enggak ada. Yang dikatakan oleh yang sedang viral itu bahasa Suryani. Dan kalau kita bisa ketahui, ternyata bahasa Suryani ini biasanya digunakan oleh orang-orang Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. As-sam kalau dalam bahasa Arab maknanya al-maut. Terdengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya dengan tambahan alaikumussamu wal la'nah. Bagi engkau kematian dan bagi kalian kematian dan juga laknat. Karena Aisyah tidak sabar ingin membalas apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Maka Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mahlan, pelan-pelan. Wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Innallaha yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan fil amri kullihi, dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kalau engkau berlemah lembut, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya. Karena kelemah lembutan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan atau dalam segala hal. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala wa tasma' ma qal, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan kepada engkau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad qultu, aku telah mengatakan, dan menjawab mereka dengan wa alaikum. Jawaban Nabi SAW, dan bagi kalian juga apa? Kematian. Apa yang dipilih dari tata bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang kelemah lembutan Nabi SAW bahkan kepada orang Yahudi. Dan al-gharad, tujuannya sudah didapatkan ya jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamaku, dan mereka yang akan mendapatkan apa yang mereka katakan. Jadi akan berbalik kepada mereka semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu potret kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi SAW dicela, didoakan keburukan, Nabi SAW hanya membalasnya dengan bagi kalian juga, tanpa menyebutkan asamnya, begitu juga tanpa menambahkan ala sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menunjukkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang yang sangat lembut, seorang yang memiliki kelemah lembutan. Bahkan lemah lembutnya itu mengalahkan seorang
wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha karena tidak sabarnya membalas dengan yang lebih kepada mereka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti apa yang disampaikan oleh mereka dan Nabi SAW hanya menjawabnya dengan wa'alaikum. Nah, itu sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan balasan atas apa yang mereka katakan dan apa yang disabdakan oleh atau yang didoakan Nabi SAW akan menimpa mereka. Hingga benar ya orang Yahudi akhirnya apa? Terusir dari kota Madinah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayustajabu li fihim, riwayat yang disebutkan tambahannya fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Mereka yang akan mendapatkan ijabah dari doaku, adapun yang mereka doakan mereka tidak akan mendapatkannya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin berhasil mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang yang beriman walaupun berinteraksi dengan orang yang membenci mereka, orang yang memusuhi mereka, tetap kita dahulukan kelemah lembutan. Kecuali kalau mereka melakukan sesuatu yang lebih besar, itu ingin melakukan keburukan dengan membunuh misalnya, atau dengan mencederai, tentu diperbolehkan bagi kita untuk membalasnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang setimpal bagi pelakunya. Yang kedua, an-nahyu 'anil unfi wal fuhsh ma'al yahud wa ghairihim. Terlarangnya berkata kasar dan juga perkataan yang buruk kepada orang Yahudi dan juga yang selainnya. Fa kaifa biman yakunu anifan fahishan ma'al muslimin. Fa kaifa biman yakunu anifan fahishan ma'al muslimin. Tetap didahulukan terlebih dahulu perlakuan yang baik, yang lemah lembut dibandingkan perlakuan yang kasar dan juga perkataan yang buruk walaupun mereka itu membenci orang-orang yang beriman. Di antara faedah juga yang kita bisa ambil taujihuz zaujati wal aqarib. Hendaknya seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya, begitu juga orang-orang yang ada di dekatnya, dengan memberikan penjelasan dan tentu dengan kelemah lembutan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran keutamaan berlemah lembut ya. Orang yang memiliki sifat kelemah lembutan, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Karena Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan kelemah lembutan. Dari hadis ini juga di antara yang diperbolehkan itu menjawab salamnya orang-orang kafir dengan jawaban wa'alaikum. Jadi kalau ada orang-orang selain kaum muslimin yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawabnya dengan wa'alaikum, sebagaimana Nabi SAW menjawab perkataan mereka. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang bagi alal muslim an yu'awwida lisanahu alal adab. Patut bagi seorang muslim untuk membiasakan lisannya berkata yang baik ya, dengan adab yang terpuji.
wa alla ya'khudha nafsahu bisabi hatta la yudminahu, dan jangan terlalu sering mencela hingga akhirnya ketagihan. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengerti bahwasanya siapa yang sering atau tidak bisa mengucapkan atau mengolah kata hingga tidak keluar darinya kecuali celaan atau hinaan, itu akan membuat seseorang ketagihan. Akan membuat seorang tagihan, jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dahulu penduduk kita sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Ali Tantawi rahimahullahu taala, ana dapat faedah dari salah seorang syekh. Syekh Ali Tantawi mengatakan, wal qaumu fi Indonesia araqun nasi nafsan. Orang-orang di negeri Indonesia itu adalah orang yang paling lemah lembut, yang paling lembut jiwanya, wa arfahuhum hisan, dan yang paling peka perasaannya. La yahtamiruna syiddah, mereka tidak biasa mendengar hal-hal yang kasar, wala unfan, begitu juga keras. Walaqad lumtu as-sa'iqa marratan ala dhanbin adznabahu, sungguh aku pernah menghadik atau mencela sopir sekali saja terhadap apa yang dia lakukan dari kesalahan ketika aku berada di Indonesia. Dan Syekh Ali Tantawi ini seorang alim dari Suriah yang pernah berkunjung ke Indonesia mungkin sekitar 70 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Wa rafa'tu sauti alaihi, dan aku mengeraskan sedikit suaraku, meninggikan suaraku sedikit. Fa baqiya ayyaman muta'alliman, maka aku dapati supir ini sangat perasa. Jadi dia masih merasa melakukan kesalahan kepada syekh tersebut beberapa kali. Fa ma sami'tu fi Indonesia dajjah, aku tidak pernah mendengar di Indonesia itu suara yang keras, teriak-teriakan. Fasyawari takudu takunu hadiah, jalan-jalan di Indonesia ini sangat tenang. Wal kalam yakunu hamsan, dan perkataan di antara mereka itu seperti berbisik-bisik karena rendah suara mereka. Wa ma ra'aitu fiha khanaqah, dan aku tidak pernah melihat al-khanaqah, yaitu kekerasan atau kekasarannya atau suara yang keras. Wal khanaqat fi syawari miqyasu a'sabil umam, dan suara-suara yang keras, suara-suara yang tinggi di jalan-jalan itu ukuran orang-orang yang tidak memiliki kelembutan, orang-orang yang kasar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa negara. Ini kata saya, bukan anda. Fafi Baghdad, di kota Baghdad di Irak, tabda'ul khanaqah, yang aku pertama dapati suara yang sangat keras di antara mereka. Fayaqulu lisabi isruna thaniyah faqat, aku mendengar baru 20 menit saja di Baghdad itu sudah terdengar celaan dari seseorang. Tsumma yakunu sallul khanajir, kemudian lebih parah lagi kata beliau. Wa fi Dimashq, di daerah Dimashq, ini ada Damaskus di Suriah. Yastagriku sabbu daqiqatain thumma yakunu latmu wal laqmu, 2 menit itu saling cela, saling hina, kemudian setelahnya jamaah baku hantam katanya, saling nampar. Wa fil Qahirah, kalau di Mesir, di Kairo, yastamirru sabbu wa tahdidu nisfu sa'ah, berlangsungnya saling cela antara mereka dan saling mengancam setengah jam. Akan tapi setelah itu tidak ada baku hantam, cuman celaan tapi
setengah jam lama jamaah saling laknat, saling menghina. Wa fi Indonesia la yakunu sabbu ahada atau abada, kata beliau. Tapi di negara ini, negara Indonesia, sama sekali aku tidak mendengar celaan dan juga hardikan. Di anna lugatahum kama adunnu khaliyatun min alfadis sibab, karena bahasa mereka sebagaimana yang aku sangka itu tidak ada di dalamnya celaan dan hinaan. Ini Syekh Ali Tantawi rahimahullah taala mensifati negara kita jamaah sekalian sekitar 50 tahun yang lalu. Wallahu taala kalau beliau sekarang ke negara ini lagi, apa yang didapatkan oleh beliau? Beliau rahimahullah sudah meninggal. Dan ini sebenarnya kearifan lokal jamaah yang harus dilestarikan. Kelemah lembutan masyarakat kita dalam menyambut tamu ya. Jarang sekali terdengar hinaan dan celaan, ini seharusnya dilestarikan jamaah. Bukan yang sering didengar sekarang, Allah musta'an, anak-anak muda ya. Keluar bahasa kebun binatang jamaah. Nasallahu salamah wal afiyah. Nah, ini keunggulan negara kita yang seharusnya terus dijaga jamaah. Kelemah lembutan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suara-suara yang tinggi jarang kita dapati ya. Beda kalau antum misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara yang lainnya, mereka sudah terbiasa apa? Suara yang tinggi, suara yang keras. Dan mudah-mudahan ini masih terus dijaga oleh masyarakat kita hingga akan terciptalah ketenangan dan juga keberkahan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, jawazu an yuradda ala fa'il sayyi'ah bimithliha la bi aktsar. Diperbolehkan untuk membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk yang semisalnya, tapi tidak boleh melebihi kadarnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, dan Nabi tidak membalas yang lebih banyak. Tidak seperti siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha yang menambahkan laknat. Nabi SAW cukup menjawabnya dengan wa alaikum. Sebagaimana Allah membolehkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Waqad yaqul afu afdal, dan terkadang memaafkan itu lebih utama. Sebagaimana Allah berfirman wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan siapa yang bersabar dan memaafkan sungguhnya itu merupakan perkara orang-orang yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, masuk waktu Isya jamaah. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu baraka tamani akmalani ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya pada bab ar-rifq, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah anil A'mash an Tamim ibn Salamah an Abdurrahman ibn Hilal an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhramur rifqa yuhramul khaira. Qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Syu'bah anil A'mash wa dzakara mithlahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, yaitu Musaddad ibn Musarhad, beliau seorang yang thiqah ya, dari Abu Awanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, beliau juga seorang yang thiqah dari Al-Amash, itu Sulaiman ibn Mihran, dari Tamim ibn Salamah dari seorang tabi'in yang juga dari Abdurrahman ibn Hilal, beliau juga seorang thiqah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu al-Bajali. Jarir dan juga ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma, dan ayahnya meninggal di perang Uhud saat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ingin menggali kembali kuburan ayahnya, karena saat itu penguburan dilakukan satu lubang penguburan diisi 2 atau 3 orang ya. Fama tatibu nafsu Jabir, dan Jabir tidak nyaman sampai akhirnya ayahnya dipindahkan ke lubang yang lain untuk disendirikan. Jika didapati jamaah sekalian, itu tidak ada yang dimakan oleh tanah dari jasad ayahnya, kecuali sebagian dari telinganya saja. Ini salah satu dari karomahnya orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal. Itu jasadnya Allah Subhanahu wa taala jaga jamaah. Allah Subhanahu wa taala jaga. Rasulullah SAW bersabda, man yuhramur rifq, barang siapa yang diharamkan, yaitu dihalangi dari kelemah lembutan, yuhramul khair, dia akan terhalangi dari kebaikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, jadi tidak perlu lagi kita pertanyakan tentang kesahihannya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya seorang berusaha untuk memiliki kelemah lembutan. Karena Nabi SAW menyebutkan siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan, dia akan terhalangi dari kebaikan. Bahkan tidak hanya kebaikan di akhirat, tapi kebaikan di dunia. Kita menyadari semua jamaah sekalian, kita akan lebih menyukai seorang yang memiliki kelemah lembutan dalam tutur katanya, dalam pergaulannya, dalam berkomunikasi, dibandingkan seorang yang kasar, seorang yang keras. Tentu orang akan menghindari dari orang-orang yang tidak memiliki kelemah lembutan, apalagi dalam perkara mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka tentu
seorang hendaknya berusaha menghiasi dirinya dengan kelemah kelembutan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau wahai Rasulullah SAW seorang yang keras, seorang yang kasar, niscaya mereka akan lari darimu, atau orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari menjauhimu. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi juga renungan bagi kita semua, terutama bagi kita yang sudah mengetahui bahwa sunnah merupakan nikmat yang sangat besar di akhir zaman. Seorang yang berpegang teguh di atas sunnah merupakan sebuah anugerah. Maka hendaknya berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yaitu lemah lembut. Dengan kelemah lembutan, niscaya orang-orang akan mencintai kita. Orang-orang akan memberikan simpati kepada kita. Bahkan mudah-mudahan dengan kelemah lembutan kita, orang-orang akan tertarik untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya jamaah. Ketika kita sudah memanjangkan jenggot, celananya sudah kita angkat di atas mata kaki, justru kita menjadi orang yang paling keras, paling kasar. Kalau bahasa ininya paling buas jamaah, mencap sana sini ya sesat, atau bahkan nasallahu salamah wal afiyah sampai mengkafirkan. Ini merupakan sebuah perbuatan yang tercela jamaah sekalian. Karena justru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, yang bisa membuat orang-orang yang ada di sekitarnya mencintainya karena kelemah lembutan. Dan pintu-pintu kebaikan, kata Syekh Hanis Tahir hafizallahu taala, dari kelemah lembutan sangat banyak. Di antaranya apa? Seorang yang lemah lembut, dia akan mampu menguasai emosinya, dia akan mampu menahan amarahnya. Dan seorang yang memiliki kelemah lembutan, dia akan bertutur kata yang baik. Coba, dia mampu menghiasi bicaranya dengan bahasa yang baik, bukan bahasa yang membuat seorang marah kepadanya, bahasa yang membuat seorang benci kepadanya. Karena seorang yang memiliki kelemah lembutan itu akan memilih tutur bahasa yang membuat orang akan mencintainya. Dan di antara juga kebaikan, jika seorang memiliki kelemah lembutan, akan terpancar dari dirinya kasih sayang jamaah sekalian. Dia akan mendahulukan menebarkan kasih sayang dibandingkan kebencian. Karena orang yang lemah lembut jamaah, pasti dalam hatinya tidak ada kebencian. Benar enggak jamaah? Kita dapati orang yang lembut, dia akan memiliki hati yang luas, yang mudah memaafkan, yang tidak terlalu mengambil perasaan apa yang dikatakan oleh manusia, sebagaimana sifat ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika bertemu dengan orang-orang yang jahil, kemudian mereka mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, mereka membalasnya hanya dengan mengucapkan selamat bagi kalian. Aku tidak akan membalas apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan kepadaku. Kalian selamat dari ucapanku dalam membalas apa yang kalian ucapkan dan juga perbuatan yang kalian perbuat. Ini adalah ciri orang yang memiliki kelemah lembutan jamaah sekali. Dia berusaha membalas keburukan dengan kebaikan.
wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah sama antara keburukan dan kebaikan, dan balaslah atau tolaklah keburukan dengan kebaikan yang lebih baik, maka akan engkau dapati yang tadinya engkau bermusuhan dengan dia malah berbalik menjadi teman yang sangat dekat, teman yang sangat akrab. Ini ciri orang yang lemah lembut jamaah sekali, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia balas keburukan dengan kebaikan, karena dia memiliki sifat yang lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memiliki sifat tersebut kecuali orang-orang yang penyabar, dan tidaklah memiliki sifat tersebut kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi seharusnya sifat yang menghiasi seorang muslim. Dia berusaha berlemah lembut di dalam tutur katanya, di dalam perbuatannya, terutama kepada orang-orang yang beriman, terutama juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudarinya, kepada tetangganya, yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Karena Nabi SAW sebutkan, siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka dia juga terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadallahu ta'ala alam. Sallallahu barakan ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Adul jamaah, masih tersisa nggak waktunya? 1 menit lagi. Kita cukupkan saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.